Halo guys, gua mau ngabarin berita duka. Jadi gua lagi kena musibah, kolam gua tiba-tiba terserang penyakit. Nah, yang pertama kali ngelihat atau tahu gejalanya itu yang pertama kali mergokin bahwa sekolam sakit itu istri gua. Si ngerti gue. Aku aja nggak bisa bedain apa sih? Itu bentol-bentol. Itu lihat badannya merah-merah. Iya bentol. Tuh. Gigitin nyamuk. Wah, terlalu komedi nih. Jadi beberapa waktu yang lalu, kira-kira kayaknya 3 hari atau 4 hari yang lalu, ikan gue itu tiba-tiba suka bengong semua guys. Diem, gue pikir ya udah biasa lah ya, namanya mungkin karena cuaca nggak bagus atau air di PDAM lagi nggak bagus. Jadi gue diemin aja, cuman gue kasih garam, udah. Setelah 3 hari, tiba-tiba mereka flashing semua tuh. Pada lompat-lompatan, wah ini malah udah nungging parah nih. Kalau kalian perhatiin, tuh lihat tuh. Yang kohaku itu malah udah nungging banget. Tuh, nungging banget. Dia udah lemes banget. Yang tanco, wah itu flashing lagi tuh. Tuh, yang karasi. Wah. Waduh. Yang ini yang paling parah, sampai mulutnya kayaknya nggak mau mingkem dah. Yang lain masih mingkem tuh. Yang ini udah nggak mingkem, yang ini udah nungging. Dan di badannya banyak putih-putih. Kayak white spot. Nah. Enggak sih, enggak. Ya gue sedih, cuman terlalu dibuat-buat kalau gitu ya. Intinya gue takut salah ngasih penanganan, takut salah obat, jadi gue putuskan untuk nelpon salah satu dokter kenalan gue, yaitu dokter Handi. Itu gue dapat nomornya dari Bali Nippon Koi, dari Leo. Semoga nanti pas dia datang bisa dicek dan semoga nggak jadi lebih parah, karena menurutku pribadi ini tuh udah parah banget, sebadan merah, terus mereka itu diinsang kayak gatel gitu loh, insangnya buka, terus tutupnya kayak dihentak-hentakin gitu, kayak mereka pengen ngeluarin sesuatu gitu. Kasian banget sih. Dari cara mereka berenang aja udah aneh guys, ya. Itu mojok sendiri, tanconya mojok. Yang ini sih masih aktif, tapi kalau kalian lihat di badannya yang sebelah sini, nah di badannya ada tuh. Nah, kalian lihat tuh merah tuh. Sisiknya mulai ngangkat. Kalau yang ini bahkan sampai sirip-siripnya merah. Terus di badannya ada kayak bintil putih gitu. Curiganya white spot, curiga. Tapi kan ya kita mesti mastiin gitu ya. Jadi biarlah yang lebih ahli yang mastiin. Sementara ada juga yang ikan sebelumnya itu udah sakit. Tapi cuman dia doang, soa. Gue taruh belakang, gue karantina. Ternyata lama-kelamaan yang lain ikutan sakit. Yaudah, gue lagi nunggu dokter handinya ya. Nah guys, akhirnya dokter Handi udah datang. Dokter, halo. Nih, ini dokter yang hits di kalangan koi-koi. Nah, dokter Handi nih, bawa peralatan komplit. Iya. Ini kalau dari kasat mata aja nih ya, secara kasat mata kira-kira apa dia? Kan kalau setiap ada ikan sakit saya selalu tanya nih gejalanya apa, terus historiknya tuh apa. Kemarin saya tanya-tanya kan di WA ya. Kata Om, 2 minggu lalu ada masukin baru ya? Ada. Nah, terus ikan banyak yang flashing. Nah, biasanya awalnya ada nih sebenarnya. Jadi ada satu ikan, kan aku dari Leo dapat 2, soa sama sanke. Yang soa dulu nih, yang lain gak ada flashing. Soanya nungging. Oke. Soa doang nungging, aku angkat. Cuman satu soalnya, yang lain aman. Soanya aku angkat karantina ke belakang. Habis itu sekolam.
Iya, Tapi iya. sawahnya udah sembuh di belakang. Dikasih apa di karantina? Kasih ini doang, kasih apa? Aqua Clear doang. Oh, Obat karantinanya Aqua Clear doang. sembuh ya. Iya. Ini paling kita mau ambil sampel sih. Itu terutama tanconya kan merah banget tuh. Iya. Ntar kita cek di mikroskop. Serok dulu guys. Wah. Parah banget ya. Kok hakunya bener-bener ya. Terluka banget dia. Ini kita bius. Ini langsung dibius itu ya? Oke. Oh lebih enak biusnya langsung di plastik gitu ya? Jadinya makanya dikit om. Oh, I see. Terus kan kalau kita ragu-ragu napasnya udah pelan langsung keluarin dari plastik udah kena air segar. Oh misalnya kita ragu-ragu Iya, apa ini- overdosis apa iya. enggak? Terus- Biusnya boleh dicoba nggak sih? Enggak ya? Enggak boleh. Boleh gak apa? Coba. Coba. Sehingga Nggak siapa tahu bisa. maksudnya efeknya apa gitu. Nggak bisa buat ikan, nggak bisa buat manusia. Nggak ada efek. Nggak ada efek ya? Nggak Khusus ada. ya? Terus kalau di plastik kita bisa atur gitu, terlalu deep nih, kita tambahin air seger. Oh. Lebih- Tambahin aja dia langsung sadar. Jadi bisa di setel sih dia seberapa deep. Oh. Ini- Boleh itu boleh tahu biasanya pakai apa? Pakai ini Buat nih, bius. Aquados. Sama lagi. Sama. Sama. Barengan sama Aqua Clear. Iya itu. Aquados. Sebenarnya Aquamed formulatornya saya. Oh, berarti nggak salah gua. Nggak salah gua. Kalau karantina ikan Aqua Clear. Iya. Kalau pakai Aquados buat bius. Deg-degan, euy. Parah banget tuh. Itu tingkat keparahannya 1 sampai 10 udah di angka berapa tuh kalau udah begitu? Iya, 7 lah. Wih, Soalnya parah banget nih. ini escalatingnya cepet banget dalam 2 hari. Oh baru 2 hari. Dalam 2 hari. Jadi tadinya masih mulus, cuman apa ada merah di badan doang, kayak bekas flashing. Terus dalam 2 hari langsung full Terus nih sisiknya udah mulai ngangkat. ngangkat tuh. Iya. Kalau sisik ngangkat itu udah susah ya? Nggak juga sih. Ini kan bisa juga karena memar dia flashing terus. Oh, I see. Oh iya, sampai bawah-bawah ya. Iya. Soalnya masih bagus. Nah ini kita ambil sampel lendir sama insangnya nanti. Oh, dipotong insang. Iya, Dipotong. dipotong. Jadi kalau ada parasit gitu bunuhnya pakai apa dia? Bisa pakai FMG. Oh, FMG ya? Heeh. FMG kan aku belinya yang FMG mix tuh Heeh. atau yang FMG plus? Sama aja sih. Sama aja ya? Selama isinya sama-sama FMG, sama aja. Oh, ini proses potong insang. Iya, insangnya Jadi potong, bleeding. insangnya di situ. Tuh. Oke. Sama aja ya, FMG. Pokoknya FMG ya. Sama aja sih. Heeh. Kemarin masuk FMG. Dosis 20 Mili per ton. 20 mili per ton iya. Ini sebenarnya flux nih, cuman belum terlalu jelas. Ini Cacing. fluk. Heeh. Oh, cacing. Cuman saya cari yang lebih jelas ya. Ini nggak jelas. Cuman yang jelas nih, dia bentukannya kayak cacing panjang terus ada kaitnya. Oh, I see. Coba saya cari. Oke. Cuman kalau sampai dia separah ini harusnya banyak parasitnya gitu. Pas dicari ternyata nggak banyak. Iya. Ini kan masih yang di badan. Coba ntar kita cek Oh. yang di insang. Yang di insang ya.
Ada ini nggak masukin apa atau ganti air atau perubahan suhu gitu di sini? Kayaknya perubahan suhu sih enggak. Enggak juga ya. Kayaknya enggak sih, enggak ada. Maksudnya terhadap kolam ini enggak ada sesuatu yang signifikan berubah gitu. Gitu ya. Soalnya hitungannya ya bersih hitungannya. Ada tapi nggak sampai harusnya nggak sampai bikin. Nggak sampai ngebuat dia begitu. Iya. Ini agak jelas. Ini flux. Oh, ini flux modelnya begitu. Ada kaitnya gitu. Cuman biasanya dia aktif banget gitu. Oh, ini mati. Mungkin kena FMG. Kena Dia- FMG. Cuman mati sih dibilang mati nggak karena masih gerak. Kalau mati benar-benar mati biasanya kita cek udah nggak ada. Oh, udah larut Iya. aja udah. Oke sebenarnya FMG itu obat parasit yang spektrumnya paling luas. Oke. Cuman kadang-kadang memang beberapa parasit tuh nggak bisa benar-benar bersih. Makanya kalau saya biasanya saya pakai obatnya yang spesifik. Oh ketemunya cacing, pakai obat cacing. Oh ketemu protozoa, oh ya buat bunuh protozoa. Apa? Jadi harus mau nggak mau harus dicek dulu ya. Iya sih. Cuman kadang-kadang kan kalau sekarang sih kalau saya ke klien-klien ke customer gitu, ya udah SOP karantinanya bunuh parasit semua obat dikasihin. Oh, pas karantina ya? Heeh. Nanti gue mau nanya resep karantinanya dah. Obat apa aja yang mesti masuk? Itu sih ketemu flux 2 sih di dalam satu sampel ini. Tapi kenapa bisa sebadan ya? Parah banget ya. Cuman kan gini, kita ketemu 2 di badan ini kan artinya di lendir ini. Iya. Tapi bisa jadi kan di badan sebenarnya jauh lebih banyak. Oh iya, betul. Kita coba cek ikan lain. Kayaknya kolam ini kena kutukan gitu. Karena gue bolak-balik kan konten gue itu isinya ini, flexing gitu, kolam susah butek, ikan apa, bulgi, pokoknya ada aja lah. Sekarang lagi kena apes ya. Gue nggak bercanda nih ya, gue lagi sedih. Tapi Sedih gua. kalau kolam indoor emang lebih jernih pasti sih. Pasti lebih jernih ya? Iya, karena kan lumutnya, apalagi kan nggak padat lagi. Iya, apalagi full AC juga, jadi nggak kena debu gitu kan. Bisa jadi bener. Ya kan? Cuman yang minusnya itu doang, kalau ikan kadang-kadang warnanya jadi Turun. iya. Nggak ada rental matahari ya? Belum ya? Nggak ada. Tapi ini mereka dengan suasana tetap di kolam, mereka aman-aman aja. Maksudnya kayak apakah mereka beneran harus dikarantina, terpisah gitu? Kalau lihat kondisinya gini sih nggak perlu. Nggak perlu ya? Iya, kita treatment aja di kolam nanti. Anggap aja sekolam tercemar Iya. udah ya. Kalau aku serba nanya-nanya ya, wah gejala Romona sebenarnya. Tuh, gue bingung nih. Nanya ke A jawabannya A, nanya ke B jawabannya B. Dua-duanya sama-sama dari video doang nih. Iya, iya. Jadi aku putuskan untuk nggak pakai apapun dulu. Aku nunggu bahkan garam aja nggak aku masukin dulu gitu. FFG doang. Tapi FFG bareng garam gitu boleh nggak sih? Kan katanya garam tuh meredakan stres gitu. Betul. Cuma kalau saya biasanya kalau garamnya cuma 0,1 gitu saya masih berani pakai FMG. Oh gitu ya. Ah, 1 ppt gitu. Kalau lebih dari itu agak ngeri-ngeri juga. Oh jadi ini boleh gue kasih garam 1 ppt. 1 kilo per ton. 1 kilo per ton ya. Guys, iklan dulu guys. Ini formulatornya Dr. Handi guys. Apa sih nama itu? Kan kemarin gue nanya Leo katanya apa nama IG-nya? Apa? IG-nya saya. Dr. Handi ya. koi.vet.indo. Koi. .vet. Gua liatin dulu guys. Ya ini guys, IG-nya koi.vet.indo. VET bukan vet, VAT ya. VET guys. Ini pengambilan untuk ikan kedua. Pengambilan sampel. Wah, ini motong insang. Santai motong insang itu. Nggak ada yang menakutkan ya. Kayaknya motong insang.
Sans. Ini kondisi insangnya masih bagus. Kondisi insang masih bagus. Itu bagus banget. Oh, insangnya masih bagus ya. Bagus merah. Jadi bukan jamur insang. Bukan. Bukan. Soalnya gue lihat berenangnya tuh kayak insangnya gatel gitu. Iya. Dia kayak buka lebar banget insangnya sampai gue takut ini bisa nutup apa enggak dia ya. Soalnya kalau dari gejalanya, oh ada masuk ikan baru sebulan terakhir, terus ikan pada flashing, biasanya parasit. Parasit ya? Heeh. Karena flashing itu kan ikan sebenarnya gatel. Iya. Nah, makanya dia garuk-garuk. Ini apa nih? Ini sama kayak tadi. Oh, ini sama kayak tadi. Cuman yang ini kan dapat kita yang aktif nih. Tadi kan udah pada tidur. Kayak titit anjir. Bentuknya kayak titit. Nah ini yang suka bikin ikan gatel sama dia tuh makanin jaringan kulit ikan. Jadi ikan tuh kenapa kulitnya luka-luka selain digigitin sama dia karena gatel gesek-gesek. Atau mungkin karena dia stres terus dia flashing gitu bisa juga. Bisa juga kalau parameter airnya swing ada kemungkinan ikan tuh suka flashing juga. Oh. Makanya tadi kan saya tanyain ada berubah-berubahin suhu nggak? Kayaknya pokoknya kejadian kan hari nungging tuh hari ini nih. Satu lagi ya. Ada lagi satu lagi ya. Ah iya. Kayak begitu ya. Iya. Nah kejadiannya itu kan Selasa tuh nunggingnya dia. Sebenarnya minggu itu ada agenda aku backwash chamber sama masukin si Ikan baru. yang ikan barunya masukin. Nah pas dimasukin begitu. Selisih 2 hari atau 3 hari lah. Jadi antara karantina aku yang kayaknya kurang maksimal, Iya, bisa atau gara-gara pas hari Minggu backwash itu airnya jelek gitu ya. Bisa juga. Soalnya kan lagi hujan terus kan, bener, lagi lagi hujan banyak. terus, pumpnya juga kan nggak stabil. Betul, lagi banyak masalah kayak gitu sih. Gimana kabar teman-teman yang dripping setiap 24 jam ya? Misalnya 24 jam air ngalir terus, berarti harus terfilter banget tuh air. Sebenarnya iya sih. Jadi yang penting sumber air kita masukin ke kolam nih kita juga harus cek juga sebenarnya sih. Oh, yang penting kita percaya airnya bagus gitu. Iya, atau enggak ya emang harus bikin penampungan kan. Jadi penampungannya udah di treatment dulu bisa juga. Oh. Ini ngandelin PDAM banget lagi gua. Nggak ada torennya. Toren di atas. Cuman ya udah toren doang, sekedar toren. Nah kolam ini kan nggak dripping, jadi seminggu sekali doang backwash. Ya itu, kalau mungkin karena parameter air ya berarti pas backwash itu tuh hari Minggu. Bisa juga. Cuman ini kan kita ketemu flux nih, ketemu cacing. Jadi kita coba obatin aja, terus kita lihat progresnya ikan gimana. Soalnya emang fluxnya nggak banyak sih, cuman ada gitu. Biasanya kalau serangannya masif, bener-bener kelihatan banyak. Iya, nggak perlu saya cari-cari langsung. Baru set gitu udah ada gitu. Jadi kesimpulannya menurut dokter sakitnya apa tuh? Iya itu karena flux cacing itu. Flux karena ya? parasit. Tapi harusnya banyak banget, tapi ternyata nggak banyak. Nggak banyak. Nah, kira-kira yang membuat dia begitu tuh, terutama yang tanco tuh. Satu ya, tanco itu emang salah satu koi yang emang gampang ngurat, lebih gampang ngurat ke merah. Karena sebadan polos Putih. gitu. Nah ya. Terus yang kedua, mungkin kalau sebelumnya ikannya itu bersih, sekalinya ada kena parasit tuh ikan itu lebih risih kalau menurut saya dari pengalaman saya. Ada tamu, Bang Asis. Silakan, ada tamu. Salaman dulu ya. Salaman dulu Bang, salaman dulu Bang, biar kayak ada tamu tiba-tiba. Ini dari Uyakuya ya, mau gerbek ya? Kirain dari Uyakuya mau gerbek acara. Oke, lanjut. Nah itu tuh, misalkan ikannya sebelumnya selalu bersih dan belum pernah kena parasit, sekalinya kena biasanya emang lebih lebay lah. Oh, karena apa ya? Belum ada antibody gitu. Ya itu belum ya. Jadi lebih lebay lah, biasanya bersih, begitu masuk ketepaan parasit
beberapa kali saya ketemu lebih merah-merah, padahal parasitnya nggak banyak. Sedangkan ada juga beberapa kolam yang saya cek ada parasit tapi ikannya itu kelihatan normal gitu. Oh, Jadi gitu. lebay berarti dia. Tapi ada 2 sih, 3 berarti ya. Sama yang nungging ya, kohaku Iya, ya. kohaku yang nggak gindrin. Sama ini nih yang merah-merahnya banyak. Kalau kohaku gindrin kan cuman bekas flashing gitu. Berarti selanjutnya aku mesti ngapain ini? Bener dikasih obat cacing. Obat cacing ya? Oh, kombantrin gitu. Bukan. Bukan. Hah? Bukan. Obat cacing gitu. Bodrek. Bukan obat pusing. Obat pusing. Obat flashing tahu nggak apa? Gue barusan dikasih tahu dokter Andi. Obat flashing. Kalpanak. Jadi obat cacing. Nah, nanti catetin lah. Atau ada itu. Ada. Nggak ada sih saya. Oh, berarti gue Nah, mesti. ntar saya kirimin aja linknya. Ada isinya kalau nggak praziquantel, satu lagi isinya fenbendazole. Nah, selanjutnya berarti aku cuman ngasih obat cacing, udah membiarkan mereka sendirinya Iya, gitu. benar. Menunggu waktu. Benar, karena lihat kondisi ikannya sebenarnya masih cukup oke. Insang juga masih bagus. Insangnya masih bagus ya. Heeh. Oke. Kalau warna air, nah ini sejak sakit warna airnya begini nih. Hah? Jadi apa yang mau warna airnya? Kebiruan. Enggak, ini butek gitu. Ini butek segini. Wah, butek banget, Bro. Aduh, dipancing gua nggak bisa kayak gini. Tapi ya banyak faktor sih kan. Kemarin udah masukin Segini. obat. Ih, jernih banget ya. Jernih banget. Ini jadi butek nih. Oh, karena FMG. Bisa juga masuk obat. Pernah sempat masuk garam nggak kemarin-kemarin? Belum sempat Belum, sama sekali belum ya? sempet. FMG doang. Ya karena beberapa obat-obatan kan ada yang bunuh bakteri, terus ada yang bunuh lumut. Itu kadang-kadang bikin agak butek. Atau obatnya itu sendiri juga bikin rada butek ada juga. Oh, I see. Iya. Berarti besok tetap gua back close kayak biasa karena kan jadwalnya hari Minggu. Boleh. Tetap ya. Setelah itu baru masukin si obat cacingnya. Oke, siap. Oke, terima kasih Dokter Handi atas waktunya. Jangan Iya. lupa IG-nya Dokter Handi tadi udah gue cantumin nih. Apa tadi? koi.vet.indo ya. Kalau teman-teman butuh kunjungan dokter ya kan untuk mengatasi masalah-masalah teman-teman kecuali kemiskinan nggak bisa. Sorry banget beliau dokter hewan, bukan Kementerian Sosial. Oke, terima kasih Dokter Handi. Sampai ketemu. Yo. Semoga ikan gue sehat-sehat. Tapi nanti gue pasti komunikasiin ya. Siap. Ininya kondisinya progresnya. gimana, progresnya gimana. Oke. Oke guys, tadi gue deg-degan banget, desperate banget, stres banget. Tapi setelah kedatangan Dokter Hedi, mungkin beliau memang punya kemampuan menenangkan hati dan pikiran kita. Ada konseling, butuh konseling bisa kayaknya ke beliau nih. Adem, nggak muka beliau tuh adem, melihat itu kayak, aduh, kayak ubin masjid, adem banget. Terima kasih untuk orang-orang yang turut doain yuk, doain dulu yuk, bismillah yuk, siapa tahu ikannya makin lebih sehat. See you on next video, bye bye.